Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akmala lana dinana wa atamma alaina ni'matahu wa radiya lana al-Islam dinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda la yazighu anha illa kana min al-halikin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa imamina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara sedang Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang dari 48 jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2022 milenial. Berkurang lagi saldo usia kita. 1 tahun akan segera berlalu. Salah seorang ulama Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah ta'ala di penghujung tahun seperti ini pernah bertanya kepada seseorang, "Kamu berapa usia?" Orang itu mengatakan, "Sittu sana." Usia saya 60 tahun. Maka Al-Fudail mengatakan, "Idan anta mundu sittina sana tasiru ilallahi tushiku an tasir." Kalau begitu, sebenarnya engkau telah menempuh perjalanan 60 tahun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa jadi engkau sudah berada atau hampir sampai di penghujung perjalanan. Maka orang itu mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kita milik Allah dan kita pasti kembali kepada Allah. Maka Al-Fudail mengatakan, "Wahai saudara, apakah engkau paham betul apa makna 60 tahun?"
makna perjalanan kepada Allah itu, maka orang itu mengatakan, ya, saya menjadi lebih paham bahwa anni lillahi abdun, bahwa saya hanyalah seorang hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anni ilaihi raji', dan bahwa tidak ada tempat kembali bagi seluruh makhluk termasuk saya kecuali hanya kepada Allah. Maka Al-Fudayl mengatakan, wahai saudaraku, barang siapa yang tahu bahwa dirinya adalah hamba bagi Allah dan paham bahwa tidak ada kembali kecuali kepada Allah, maka dia pasti paham bahwa suatu saat di penghujung nanti dia akan berdiri sendirian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang sadar bahwa dia akan menghadap sendirian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan tahu bahwa dia akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban. Maka barang siapa yang tahu bahwa dia akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban, maka hendaknya sejak sekarang dia mempersiapkan jawaban yang bisa dia utarakan. Maka orang itu menangis terseduh-seduh, kemudian bertanya, wahai Fudayl, kalau begitu apa yang bisa saya lakukan? Maka Al-Fudayl bin Iyad mengatakan, bertakwalah kepada Allah terhadap usia yang tersisa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan menjaga usiamu yang masih tersisa. Bapak-bapak, saudara sidang Jumat yang sama berbahagia, setiap hari kita terbangun, setiap bulan kita lalui, setiap tahun kita hitung. Sebenarnya tidak ada yang berubah. Yang berubah itu adalah kita manusia. Telah berlalu sebelum kita mungkin jutaan, miliaran manusia, dan bisa jadi di belakang kita akan menyusul lagi miliaran manusia. Hampir tidak ada yang berubah di alam semesta ini. Waktu terus berputar. Yang berubah itu adalah kita. Apakah hari ini lebih baik daripada kita kemarin? Atau kita besok lebih baik daripada hari ini? Oleh karena itu, di penghujung tahun seperti ini, mari kita hisab diri kita. Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan melangkah kedua kaki anak Adam, kata Rasulullah SAW, pada hari kiamat nanti, hingga dia ditanya tentang 4 persoalan. Ana umrihi fima afna. Yang pertama yang ditanya oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut, yaitu tentang usianya. Bagaimana dia menghabiskan umurnya? Kalau kita sebagai bapak, bagaimana tanggung jawab kita terhadap pendidikan anak-anak kita? Kalau kita sebagai suami, bagaimana penjagaan kita terhadap istri
Kalau kita sebagai anak, berapa sering kita membuatkan kopi untuk bapak kita? Berapa banyak kita memijit tubuh orang tua kita yang kelelahan bekerja? Kalau kita sudah makan, seberapa sering kita menelpon, mengirim SMS, menyampaikan salam kepada orang tua kita di kampung sana? Wa an syababihi fima ablah, dan tentang masa mudanya kata Rasulullah SAW, di mana dia menggunakan masa mudanya. Kalau kita pemuda, apakah kita menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu syar'i? Karena itulah yang akan menjadi bekal kita di dunia maupun di akhirat. Di dunia, agar supaya kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan maunya Allah, bukan sesuai dengan maunya kita atau sesuai dengan maunya siapapun. Dan agar supaya kita selamat di akhirat, di mana di sanalah kehidupan yang sejati dan sesungguhnya. Wa an malihi fi maktasabahu wa mimma anfaqahu, dan tentang hartanya kata Rasulullah SAW, dia akan ditanya dari mana hartanya itu dan kemana dia menginfakkannya. Sudah menjadi sesuatu yang sangat lumrah dan lazim bagi kita bahwa kita bekerja untuk mencari nafkah. Tapi selalu yang harus menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita mendapatkan harta kita itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena tidak ada yang sedikit pun yang masuk di dalam kas kita kecuali akan diaudit apakah itu sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Kemudian yang kedua, kita juga akan ditanya, kemana kita menginfakkan harta kita? Apakah untuk memenuhi kewajiban kita memberikan infak kepada keluarga kita? Apakah untuk memenuhi kewajiban kita mengeluarkan zakat yang memang sudah menjadi kewajiban bagi kita dari sebagian harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita? Apakah kita sudah menggunakan harta kita itu untuk memperjuangkan dan meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya? Wa an ilmihi mada amila fihi, dan tentang ilmunya, bagaimana dia menggunakan ilmunya. Ilmu yang tertinggi adalah Al-Quran. Menjadi pertanyaan bagi kita sepanjang tahun kemarin, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran? Apakah kita sudah membaca Al-Quran? Apakah kita sudah berusaha untuk memahami pesan-pesan Al-Quran? Apakah kita sudah berusaha untuk mengamalkan wasiat-wasiat Al-Quran? Dan apakah kita sudah berusaha untuk mewariskan Al-Quran ini kepada anak-anak dan generasi kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kehidupan dan kematian ini untuk menguji siapa di antara kita yang melakukan amal yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani Allah wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa liman yashhadu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hari Jumat ini adalah Jumat terakhir dari tahun 2022. Setiap pekan kita melewati hari Jumat seperti ini. Tapi setiap hari Jumat seperti ini
Dan sebelum matahari terbenam, hendaknya kita selalu harus bertanya-tanya, berapa banyak kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW pada hari Jumat seperti ini. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ati fa'akthiru alayya minas salati fihi. Sesungguhnya di antara hari-hari terbaik kalian, kata Rasulullah SAW, dari 7 hari di dalam sepekan adalah hari Jumat. Maka dalam hari terbaik itu, kata Rasulullah SAW, perbanyaklah membaca salawat kepadaku. Maka jangan kita lewati hari terbaik dalam sepekan seperti ini kecuali kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian sebelum matahari terbenam nanti, sebagaimana Jumat yang telah dan akan kita lewati, kita juga harus selalu bertanya, apakah hari ini kita telah menghatamkan surat Al-Kahfi? Rasulullah SAW bersabda, Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati adha'ahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang khatam surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan ada cahaya petunjuk yang menerangi kehidupannya dari Jumat itu kepada Jumat berikutnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'ir sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma khadna wa ihfaz biladal muslimin bi hifdzika ya arhamar rahimin kama tahfadhu ibadak as-salihin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah. فبأي آلاء ربكما تكذبان